Selamat pagi, saya ucapkan dari kota Semarang. Ketemu lagi bersama saya di channel Mas Rehan. Sekarang ini Mas Rehan sedang berada di sekitaran stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Dan pada kali ini saya akan ke Cirebon lagi. Saya pastinya akan naik kereta teman-teman, yaitu kereta Menoreh dari Semarang ke Cirebon. Gimana sih untuk video kali ini? Saksikan sampai selesai dan jangan di skip teman-teman. Siapin dulu kudapannya, siapin dulu cemilan dan makanan, minuman, kopi, teh dan lain-lain. Sudah berada di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Sekarang ini saya mau ke polder sebentar teman-teman. Nah ini polder Tawangnya, di sebelah kanan sini ada danau kayak gitu. Ini tuh parkiran mobil. Kalau dulu seingat saya parkiran mobil tuh cuma di situ, sekarang ditambahin di sekitar sini teman-teman. Diperluas lah intinya. Ini sekitar jam 7 lewat 15. Kereta saya kurang lebih 45 menit lagi teman-teman. Kurang lebih ya. 7.55, keburu semoga. Nih ada danau kecil, nggak kecil sih, danaunya luas teman-teman. Nah, pintu keberangkatannya di sebelah sini teman-teman, untuk stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Nah ternyata tempat pendaftaran face recognition-nya berada di sini teman-teman. Kalau dulu kalau nggak salah di dalam deh, sekarang digeser keluar sini. Oh Ciremai berangkat teman-teman, kereta Ciremai ke Bandung berangkat. Oh ini stasiunnya teman-teman. Lumayan penuh ternyata. Untuk dalamnya biasa ya, ada Lawang Sewu, salah satu objek wisata di Semarang. Tumpah ruah, rame banget guys. Boarding manual aja sampai antri panjang kayak gitu teman-teman. Jadi di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng tersedia 2 boarding. Yang pertama boarding face recognition yang harus store wajah, lalu boarding manual yang harus mengeluarkan identitas teman-teman. Jadi kita harus mengeluarkan identitas dulu ya kalau boarding manual. Ada petugasnya. Lalu saya memilih yang simple dengan cara boarding face recognition saja. Itu ada kereta api Banyu Biru teman-teman ke arah Solo Balapan. Nanti kalau nggak salah keberangkatan 7.50. Yuk kita langsung ke KA Menoreh aja, tuh keretanya udah ready di jalur 3 teman-teman. Oh ya udah pakai new generation teman-teman, KA Menoreh udah baru. Tapi yang modifikasi ya, modifikasi Baleasa yang kayak KA Brantas waktu itu. 12 Alpha. Dapat kaca 3/4 ini. 3/4 kalau nggak kaca setengah. Kita buka gordengnya ya. Aduh, kacanya jernih juga. Lihat lokomotifnya dulu. Kita lihat lokomotifnya dulu. Lokomotifnya kereta api Menoreh pakai 2018322 Depo Induk Purwokerto. Jadi 201 ini merupakan nomor seri lokomotifnya yang memiliki ciri khas hidung kotak. Lalu 83 ini artinya lokomotif ini tuh diproduksi tahun 1983. 22 ini artinya nomor urutnya teman-teman. Nomor urut atau nomor absen dari lokomotif ini di 1983, yaitu nomor urut yang ke-22. Depo Induk Purwokerto ini artinya rumah yang bertanggung jawab merawat lokomotif ini, yaitu di Dipo Purwokerto atau PWT. Itu ya teman-teman. Lokomotifnya kayak gini ya teman-teman. Kita lihat depannya.
Nah, depannya seperti ini. Nah, cakep. Lokomotifnya pakai 2018322 Depo Purwokerto. Dan kita lihat-lihat dulu situasi kondisi di sekitaran stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Kali ini saya akan naik kereta api Menoreh. Trip tipis-tipis saja, cuma sampai Cirebon Perujakan aja. Di jalur 1 itu merupakan kereta api Joglo Semarkerto. Dari Solo Balapan ke Solo Balapan lagi, tapi dia memutar lewat Tegal, Selawi, Purwokerto, Yogyakarta. Dia loop line, teman-teman. Lokomotifnya pakai 2018318 Depo Purwokerto. Oh iya, saya berkesempatan mencoba armada K3 01235 SMC. Jadi K3 ini artinya kereta kelas ekonomi atau kelas 3. Angka 0 berarti tidak bisa berjalan sendiri. Lalu 12 ini artinya kereta ini diproduksi pada tahun 2012. Lalu 35 ini artinya di tahun 2012 kereta ini tuh nomor urutnya atau nomor absen yang ke-35. SMC, rumah dari sarana ini di Dipo Semarang Poncol. Lalu ACTS 380-220V ini artinya tegangan statis dari kereta pembangkit ke rangkaian. Lalu BK ini artinya berat kosongnya 36.900 kilo atau 36.900 ton. Lalu MD mulai dinas atau mulai dioperasikan di bulan Juli, teman-teman, 24 Juli 2012. E395 ini tuh kode trademark kereta, teman-teman. Jadi E itu artinya kereta ini kecepatan maksimalnya masih 100 km per jam. Lalu 39 ini artinya berat maksimal dari rangkaian ini 39 ton. Lalu 5 ini merupakan jenis boginya, yaitu bogi K5. Sambungannya masih menggunakan sambungan karet, teman-teman, belum sambungan akordeon. Lalu ini tuh ada rantai sebagai pengikat. Lalu ini ada untuk kelistrikan. Lalu itu untuk rem angin kalau nggak salah. Sama itu kopler. Jam 8 kurang ya. Kalau di jam saya itu lambat 5 menit. Kalau di HP tepat waktu ya, jam 7.55. Kereta api Menoreh berangkat dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Berangkat Semarang langsung lapar. Dan sekarang saya sudah berada di restorasi kereta api Menoreh yang berada di antara kereta ekonomi 4 dan ekonomi 5. Oh iya, teman-teman, saya berada di armada M106502. M1 itu artinya kereta makan kelas eksekutif yang diproduksi sejak tahun 1965. Dan sekarang saya mau nyobain kulineran lagi di kereta, teman-teman. Mau sarapan pagi, soalnya saya belum sarapan. Oh iya, teman-teman, saya tadi karena nasi rames itu merupakan menu yang belum pernah saya coba juga ya. Terakhir itu saya nyoba di Ambarawa Express itu nasi pepes bandeng. Tadi ada sebenarnya, cuma udah pernah. Jadi sekarang gantian nyobain rames, teman-teman. Dan saya meminum ini cold brew. Kemarin di Argo Bromo Anggrek saya ngicipin matcha latte. Sekarang kita ngicipin cold brew. Harganya itu ini tuh kalau nggak salah 22.000. Lalu untuk ini tuh nasi rames itu 44.000 rupiah. Udah naik ya, dulu tuh harga makanan tuh 40, sekarang jadi 4.000 naiknya, jadi 44.000. Lumayan mahal kalau buat saya untuk sekarang ya. Oke, makan dulu, sarapan. Oh ya, isinya lupa belum saya bedah ya. Sebentar. Ini tuh
dari Semarang ya, nanti expirednya jam 10.44. Nah, ini isinya itu kalau nasi rames lumayan banyak, lumayan mengenyangkan nih kalau menurut saya. Ada telur buletnya, balado, lalu ada ayam suwir yang dikasih bumbu kayak gitu, lalu ada mie-nya, lalu ada tempe orek dan ada kacang-kacang gitu, serta ada nasi teman-teman. Lalu ini tuh ada alat makannya yang model terbaru. Kalau dulu kan pakai plastik, cuma sekarang sudah berganti menjadi pakai kayu yang pastinya ramah lingkungan teman-teman. Wooden hygienic cutlery set. Ini lebih ramah lingkungan sih teman-teman. Nah, oke, kita makan dulu, belum sarapan soalnya. Sekarang saya mau sarapan pagi dulu di kereta makan kereta api Menoreh. Sekarang saya sudah mencoba salah satu menu makanan, yaitu nasi rames. Harganya tuh kenaikan 4.000 ya, kayak yang dulu harganya 40.000, sekarang harganya sudah berubah menjadi 44.000. Menurut saya sih lumayan mahal kalau buat saya loh ya. Dan sekarang saya nyobain nasi rames. Ini tuh menu yang lumayan baru sih di kereta. Kalau nasi goreng kan udah pernah ya, dan udah biasa juga. Sekarang saya ngicipin menu yang belum pernah nih, nasi rames. Kalau waktu itu Pepes Bandeng sudah pernah di Ambarawa Express. Oh ya teman-teman, ini sendok garpunya, alat makannya udah ganti kayak gini loh teman-teman, pakai kayu yang tentunya ramah lingkungan, dan ini tuh kayak stik es krim gitu ya. Oke, sekarang kita coba ramesnya dulu ya. Suwirnya dulu yang dibumbuin kayak gitu. Nah, bumbunya berasa teman-teman, kayak bumbu ayam betutu ya kalau saya perhatiin ya. Lalu tempe oreknya, orek mah kayak biasa aja ya, tapi dibumbuin enak sih. Terus ada bakminya, bakmi goreng. Senangnya sih ada campur bawang. Kalau mie-nya standar kayak gitu ya, kayak mie goreng gitu ya. Terus balado telur. Nah, iya. Lumayan berasa sih bumbunya. Coba kita campur sama nasi. Menurut saya sih perpaduan sempurna teman-teman. Nasinya juga masih anget, nggak terlalu dingin. Nasinya sih anget ya. Terus tekstur nasi juga pulen. Kalau boleh pendapat ya, ini ratingnya 8,7 dari 10 untuk nilai rasa ya, buat saya ya. Rasanya sih cukup menggugah selera. Harganya 44.000. Ini kalau menemukan menu nasi rames, rekomen sih. Atau teman-teman coba juga. Juara. Sekarang saya pengen nyobain minuman lagi. Ini namanya cold brew teman-teman. Cold brew itu mungkin kayak semacam kopi gitu ya. Sekarang kita coba. Oh ya, kayak kopi teman-teman. Sebenarnya nih kalau macam gini tuh ada cold brew, ada matcha latte juga. Kopinya berasa banget ya, tapi kopi susu kayak gini, bukan kopi hitam ya. Jadi biar nggak ngantuk nih saya minum kayak gini ya. Karena nanti ada pemandangan laut juga, karena juga kan jalur Pantura tahu sendiri ya. Pemandangannya bosenin, pemandangannya bikin ngantuk juga, makanya saya minum kopi teman-teman. Ini harganya tuh 22.000 untuk satu cup kayak gini ya. Oke, buat ratingnya sih 8,8 ya dari 10. Jam 8.30, ini tepat waktu ya. Kita sudah sampai di stasiun Welleri. Berhentinya 3 menit ya, sampai jam 8.33. Kalau di HP awal 3 menit.
Permisi. Perjalanannya sudah tiba di stasiun Weleri yang berada di Kabupaten Kendal. Stasiun Weleri itu sudah keren banget, sudah ada peron tingginya serta ada kanopi yang proper lah untuk naik turun penumpang di stasiun Weleri. Jarang-jarang banget kereta yang lewat Semarang ini, yang lewat Pantura ya, berhenti di Weleri. Kebanyakan kereta-kereta kelas campuran dan kelas rendah. Kalau kelas eksekutif full itu berjalan langsung ya di stasiun Weleri. Oke, langsung kita masuk. Habis ini ada pemandangan laut ya, habis Weleri. Nanti habis ini berhenti lagi di stasiun Batang. Toiletnya dari kereta ekonomi New Generation Modif Baleasa Manggarai. Kita sekarang akan review dulu ya toiletnya. Sebentar, kok dikunci agak susah. Dan ini tuh pintunya kayak gini ya biasa, cuma dikuncinya tuh agak ribet teman-teman, agak ruwet ya. Biasanya normal aja sih. Lalu di sini ini fasilitasnya sudah ada cermin yang kayak gini modelnya, lalu ada gantungan, ada kloset. Lalu di sini ada hand dryer untuk pengering tangan. Nah, terus ada pewangi atau parfum. Lalu ada rak penyimpanan kecil. Ini untuk finishingnya sudah finishing marmer ya. Lalu di sini ada kipas penghisap. Lalu di sini ada jendela teman-teman, bisa dibuka. Biasa ya, nggak boleh ngerokok, nggak boleh vape juga, nggak boleh membuang sampah sembarangan ke kloset, nggak boleh. Lalu nggak boleh jongkok kalau misalnya teman-teman BAB di kloset duduk, lalu mengeluarkan anggota tubuh ke luar kereta. Nggak boleh vandalisme atau merusak fasilitas kereta teman-teman. Ada tempat sampah di bawah situ. Oke, toiletnya ini bersih wangi. Terus toiletnya kalau untuk saya sih dimensinya masih lumayan lega ya, tidak terlalu sempit banget. Perjalanan bersama kereta api Menoreh sudah diberangkatkan dari stasiun Weleri yang berada di Kabupaten Kendal. Habis ini kita akan melewati pemandangan yang indah di jalur utara, yaitu pemandangan Laut Jawa serta pemandangan PLTU Batang, guys. Oh iya, tadi udah sarapan bersama nasi rames dan minumnya cold brew. Saya tumben ya kali ini minumnya kopi karena biar nggak ngantuk ya, soalnya perjalanan yang pagi banget, yang pagi kalau menurut saya jam 7.55 ini. Dan nanti saya habis ini mau lihat lautnya teman-teman, Laut Jawa ini seperti apa. Oh iya, ini untuk kereta api Menoreh saya berada di ekonomi 5, nomor kursinya 12 Alfa. Dan untuk nomor 12 Bravo ini atau 12B ini masih kosong teman-teman. Jadi mudah-mudahan sih kosong sampai Cirebon ya. Mudah-mudahan loh ya. Karena biar ngevlognya juga leluasa teman-teman, tidak mengganggu penumpang yang lain. Biar mobilitasnya, kalau misalnya kereta api ini berhenti di stasiun Singgah, itu biar memudahkan saya juga untuk review-reviewnya teman-teman. Oh ya, kereta api Menoreh itu sekarang sudah berganti armada menjadi armada ekonomi New Generation modifikasi Baleasa Manggarai, seperti kereta api berantas pada waktu itu yang pernah saya naiki juga ya. Dan untuk kereta api Menoreh ini itu penumpangnya masih terbilang belum terlalu rame ya untuk sekarang ya. Tapi tadi di Weleri itu penumpangnya tumpah ruah, rame banget teman-teman yang mau naik kereta api Menoreh ini. Kurang lebih itu ya teman-teman ya untuk perjalanan kereta api Menoreh. Oh iya, bagi yang tanya harganya berapa sih mas kereta api Menoreh? Harganya ya, untuk tarifnya dari Semarang ke Cirebon ya, mungkin saya akan bahas. Untuk tarifnya dari Semarang ke Cirebon ini saya dapat di harga tiket Rp195.000. Itu tuh dapatnya di subkelas CA teman-teman, subkelas CA. Kalau buat saya pribadi tarifnya Semarang Cirebon kalau naik Menoreh 195.000 itu hitungannya cukup terjangkau banget, affordable lah, nggak terlalu mahal kalau buat saya. Udah gitu pakai armada seperti ini ya, kalau ditanya worth it atau enggak ya lumayan worth it sih, nggak ada masalah. Jadi rekomen sih buat saya sendiri. Terlebih di jam keberangkatannya enak teman-teman, dari Semarang ke Cirebon
perjalanannya enak banget, jam 7.55 sampai Cirebon tuh jam 11 lebih 17. Jadi mungkin kalian yang di Semarangnya mungkin berangkatnya nggak mau terlalu pagi kan sebenarnya, jadi buat saya sih kalau ditanya worth it atau enggak, ya worth it. Dari jam keberangkatan jamnya sudah enak, jam 7.55, nggak terlalu kepagian, nggak terlalu kemerungsung. Mungkin kalian bisa sarapan pagi dulu, bisa mandi-mandi dulu, bebersih, terus baru berangkat ke stasiun naik kereta api Menoreh. Terus sampai Cirebon ya, kalau menurut saya pribadi jamnya juga enak, jam 11.17. Jamnya tidak terlalu pagi dan tidak terlalu siang lah. Jadi pas banget lah jam 11. Kalian mungkin kalau mau check-in hotel bisa manfaatkan untuk jalan-jalan dulu di Cirebon, kulineran, muter-muter sebentar, lalu check-in kan biasanya jam 1, jam 2 ya. Nah itu jamnya juga menurut saya sih cocok sih kalau buat teman-teman yang ingin bepergian. Itu ya teman-teman, untuk tarifnya dari Semarang ke Cirebon itu kisaran harganya tuh sekitar 100.000 sampai 200.000. Tapi kali ini saya dapat di tarif 195.000. Ya dibilang cukup murah, terjangkau sih. Bersahabat juga sih, dapat ekonomi new generation seperti ini. Sudah berada di kereta api Menoreh ekonomi 5. Saya berada di K3 01235. Jadi sekarang ini saya pengen melihat interiornya gimana sih kereta api new generation tuh, kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan di sini saya pengen review fasilitas apa aja yang ada di kereta api Menoreh ini. Yang pertama kita mulai dari kursi. Ini kursinya berwarna biru tua tapi tidak berkombinasi warna lain. Lalu di sini ada gambar apa, bukan gambar sih, kayak aksen-aksen kayu gini ya, atau mungkin ornamen kayu kayak gini. Terus ini ada nomor tempat duduknya, masih menggunakan plat, belum menggunakan LED kayak kereta api terbaru teman-teman. Lalu di sini ada tirai gulung. Nah, kayak gini teman-teman. Lalu di sini ada colokan listrik ya, di bawah sini maksudnya. Ini tempat penyimpanan, ini colokan listrik. Colokan listriknya belum universal, jadi masih colokan biasa. Teman-teman bisa ngisi daya HP, tablet, dan laptop. Lalu di sini ada legroom. Kalau legroom buat saya sih masih longgar, tidak terlalu sempit, tidak seperti ekonomi premium ya yang masih sempit. Jadi ini longgar banget, tidak terlalu mengganggu kenyamanan sih. Oh ya, fasilitas selanjutnya ada armrest. Nah, di sini ada armrest atau legrest, bukan legrest ya, armrest. Cleaning buat merebahkan kursi. Di sini ya. Nah, kursinya kayak gini. Terus ada bagasi kabin yang digunakan untuk naruh barang seperti tas, koper, dan sebagainya. Terus ada pencahayaan juga. Ini ada kantong sama ada kresek sampah. Terus kursinya bisa diputar balik ya, di revolving. Nah, tombolnya di sini, di bawah sini ya. Nah, sebentar. Nah, oke. Kita simulasi ya, kalau misalnya duduk di sini itu tuh kalau kursinya dibalik kayak gitu ya, itu tuh masih sempit kalau misalnya ada penumpang lain. Cocok sih, mungkin teman-teman yang tripnya berkeluarga atau sama kerabat tuh cocok sih, adep-adep. Cuma ya kurang direkomendasikan karena sempit banget teman-teman. Karena kereta ini kan tidak dirancang duduk mundur, dirancangnya searah laju teman-teman gitu. Ini masih adu dengkul ya kalau misalnya posisinya adep kayak gini.
Kita kembalikan lagi ke sedia kala ya, sebentar. Nah, diputarnya di sini aja. Nah, nah kayak gini. Jadi memang nggak ramah sih kalau buat adep-adep kayak gitu. Terus captain seat ya, ini kursinya. Gini aja paling ya. Untuk selebihnya sih biasa aja sih. Jadi kereta api New Generation ini anti duduk mundur, duduk tegak, dan adu dengkul. Tapi kalau misalkan diputar tadi adu dengkul sih, tetap adu dengkul. Persiapan tiba di stasiun Batang. Kereta api menoreh masuk di jalur 4 stasiun Batang. Perjalanan bersama kereta api menoreh sudah sampai di pemberhentian kedua, yaitu stasiun Batang. Dan stasiun Batang ini itu panas banget, dan ini belum berkanopi dan belum ada peron tingginya. Habis ini stasiun Pekalongan yang jaraknya kurang lebih 1 petak, teman-teman. Lanjut lagi kita perjalanannya menuju ke stasiun Cirebon. Oke, berangkat lagi, tar lagi ya. Lagu Gambang Semarang dikumandangkan sekarang. Jadi lagunya khas dari Daopat Semarang ya, yaitu lagu Gambang Semarang. Perjalanan bersama kereta api menoreh sudah sampai di pemberhentian ketiga, yaitu stasiun Pekalongan. Jadi kereta api yang berhenti di Pekalongan itu hampir semua kereta penumpang yang berhenti di Pekalongan, guys. Jadi penumpang yang naik, yang saya notice itu banyak banget teman-teman di stasiun Pekalongan ini. Kita ini masuk di jalur 1 stasiun Pekalongan, teman-teman. Untuk stasiunnya di situ ya, untuk bangunan utama stasiun Pekalongan. Habis ini pemberhentian selanjutnya yaitu stasiun Pemalang. 9.25 ya kalau di jam, berarti lambatnya sekitar 4 menitan. Kalau di handphone 9.21. Kereta api menoreh berangkat stasiun Pekalongan. Kalau nggak salah tuh 5 menitan ya berhenti di Pekalongan ya. 9.17 sampai 9.21. Terus saya fokus sama gedung itu, teman-teman. Itu ternyata ada hotel. Satunya Howard Johnson by Widam sama Hotel Santika. Persis di depannya stasiun Pekalongan. Berarti teman-teman kalau misalnya turun kereta langsung ke hotel bisa tuh nyebrang. Nah, stasiun Pekalongan dengan ketinggian 4 meter di atas permukaan air laut. Kereta api menoreh sekarang berhenti di stasiun Pemalang. Jadi untuk stasiun Pemalang ini bangunannya ya lumayan bagus kalau menurut saya pribadi. Dan untuk kereta api yang berhenti di Pemalang itu ada beberapa, teman-teman. Kalau nggak salah ada menoreh ini, Kaligung, Kamandaka, Joglo Semarkerto, Tawang Jaya Premium, dan lain-lain, teman-teman. Jadi tidak banyak atau tidak semuanya kereta api penumpang yang lewat Pantura berhenti di Pemalang. Stasiun Pemalang dengan ketinggian 6 meter di atas permukaan laut. Lagu Gambang Semarang syahdu banget ini, teman-teman. Lagu kedatangan di Daopat Semarang. Oke, masuk lagi ya. Jam berapa ini? 10.15. Harusnya sih 10.14 ya. Kalau di handphone awal 2 menit, kalau di jam ini lambat semenit saja. Kereta api menoreh sudah tiba di stasiun Tegal, ujung barat Daopat Semarang ya, teman-teman. Berbatasan langsung dengan Daop 3 Cirebon di Brebes nanti. Perjalanan naik kereta api menoreh sudah tiba di stasiun Tegal.
Jadi stasiun Tegal ini merupakan stasiun yang berada di sisi ujung barat daerah operasi 4 Semarang. Habis ini kita memasuki wilayah Kedaulatan Daop 3 Cirebon, teman-teman. Jadi untuk stasiun Tegal ini kereta api yang berhenti lumayan banyak, teman-teman. Yang tidak berhenti Argo Bromo Anggrek ya, satu-satunya kereta api penumpang yang tidak berhenti di Tegal yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek. Ini dia untuk bangunan stasiun Tegal. Kalau menurut saya pribadi bangunannya sudah lumayan keren, teman-teman. Ditambah lagi di stasiun Tegal sudah terdapat peron tinggi serta peron panjang. Karena di Tegal itu ada kereta api penumpang panjang yang berhenti, yaitu kereta api Tegal Bahari dan kereta api Kertajaya dan kereta api Gumarang. Maka dari itu kereta api yang lewat utara itu rata-rata stasiunnya dibangun peron panjang serta peron tinggi, teman-teman. Jam 10.34, lambat 4 menit. Kalau di handphone 10.30 tepat waktu kereta api Menoreh berhenti di stasiun Brebes. Dan di sana itu kita bertemu sama sebuah kereta, teman-teman. Kayaknya sih Kaligung dari Cirebon Perujakan ke Semarang. Kita masuk di peron jalur 1 stasiun Brebes. Jadi stasiun Brebes itu stasiun yang berada di pusat dari Kabupaten Brebes dan sudah memasuki wilayah Daop 3 Cirebon. Dan stasiun Brebes sendiri itu melayani beberapa kereta api penumpang yang berhenti ya. Ada kereta api Menoreh, Kaligung Brebes dan Kaligung Cirebon. Lalu ada kereta api apa lagi ya? Brantas dan masih banyak lagi. Ini saya nggak keluar ya teman-teman karena udah capek banget. Dari tadi bolak-balik tuh capek rasanya. Nah ini ya, tuh kereta api Menoreh makin rame. Kebanyakan penumpang-penumpang ini naiknya di stasiun antara ya, stasiun tengah-tengah seperti Weleri, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal tadi. Jadi yang naik dari Semarang tuh gak sebanyak ini tadi, masih beberapa penumpang aja gitu ya. Perjalanan naik kereta api Menoreh sudah diberangkatkan dari stasiun Brebes. Pemberhentian selanjutnya yaitu stasiun Cirebon Perujakan yang merupakan tujuan saya. Oh ya, langsung aja kita bahas kesimpulannya naik kereta api Menoreh pada kali ini ya. Oh ya, jadi kereta api Menoreh itu merupakan kereta yang melayani relasi atau rute perjalanan dari Semarang, Tawang, Bangjateng ke stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan memiliki 1 kali keberangkatan baik itu dari Semarang maupun dari arah Jakarta. Dan untuk kereta api Menoreh sendiri, harga tiketnya kalau full trip itu kisaran harganya 250.000 sampai 270.000 rupiah. Ini kereta api bisa dibilang cukup worth it, cukup terjangkau untuk rute sejarak dari Semarang ke Jakarta, teman-teman. Oh iya, dan kereta api Menoreh sendiri itu diresmikan atau pertama kali beroperasi sejak tahun 2012. Kalau nggak salah itu sekitar tanggal 21 September apa 22 September gitu ya, 2012 ya teman-teman. Dan nama Menoreh sendiri atau istilah Menoreh sendiri itu diambil dari nama salah satu pegunungan yang ada di Pulau Jawa, yaitu Pegunungan Menoreh, yang membentang antara Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, dan kalau nggak salah itu Kabupaten Purworejo, teman-teman. Nama sebuah pegunungan di Pulau Jawa itu Pegunungan Menoreh. Nah, itu istilah Menoreh sendiri, teman-teman. Dan kereta api Menoreh memiliki 1 kelas layanan saja, yaitu kelas ekonomi. Dan kereta api Menoreh sendiri sekarang sudah menggunakan ekonomi new generation terbaru yang dimiliki oleh kereta api. Sebenarnya bukan terbaru banget, cuma ini tuh bekasan armada lama ya teman-teman, yang diproduksi tahun 2012 namun dimodifikasi mungkin sejak tahun 2023 dan 2024 di Balai Asa Manggarai, Jakarta. Oh ya, langsung aja mungkin kesimpulan ya teman-teman. Kesimpulannya naik kereta api Menoreh ini, yang pertama keretanya cukup senyap,
cukup peredamnya juga lumayan oke. Yang kedua, tidak gemuruh, tidak gempa, dan tidak gemblodak. Ini kalau menurut saya pribadi. Yang kedua, untuk AC-nya kalau menurut saya pribadi ini bisa dibilang stabil, tidak merasa kepanasan dan tidak merasa kedinginan. Lalu yang ketiga, untuk perjalanannya benar-benar cukup exciting karena kita bisa lihat pemandangan laut, lalu pemandangannya juga full jalur pemandangannya full terang, tidak ketemu perjalanan malam untuk dari Semarang ke Cirebon bahkan ke Jakarta. Mungkin kalau berkebalikannya Menoreh ini tuh keberangkatan sore sampai Semarang udah malam, teman-teman. Itu ketemu malam ya, mungkin saya rekomendasikan Menoreh yang pagi. Menoreh yang dari Semarang ke Jakarta yang nomor KA 225F ya, bener ya, 225F. Dan untuk kereta api Menoreh sendiri itu pendahulunya dulu kalau nggak salah kereta api Fajar Utama Semarang dan Senja Utama Semarang. Jadi dulu tuh sebelum adanya kereta api Menoreh itu pendahulunya kereta api Fajar Utama Semarang dan Senja Utama Semarang. Kalau dulu itu kalau nggak salah pakai kelas bisnis, teman-teman. Namun sekarang kereta tersebut sudah tidak ada di perjalanan Semarang Jakarta ya, teman-teman ya. Oh iya, kereta api ini tuh juga bisa dibilang kereta api yang cukup rekomend, teman-teman. Kenapa recommended? Karena harganya juga bersahabat ya. Itu kalau Semarang Cirebon tuh di bawah 300.000. Itu kisaran harganya sekitaran 100 ribuan sampai sekitar 200 ribuan, teman-teman, untuk kereta api Menoreh kali ini. Saya dapat di tarif 195.000 itu di subclass CA. Dan untuk full tripnya yang saya lihat-lihat di aplikasi pemasaran online itu harga tiketnya sekitaran 250 sampai kalau nggak salah 270 deh. Pokoknya harganya kurang lebih segitu. Nanti mungkin untuk rinciannya tak tulis di sini aja atau di sini aja mungkin ya, di samping kanan atau samping sini. Lalu untuk kereta api Menoreh sendiri itu untuk kereta api new generation ini yang modifikasi, kapasitas tempat duduknya kurang lebih 72 penumpang, teman-teman. Jadi dulu itu sebenarnya ekonomi Kemenhub yang kursinya berhadapan-hadapan 80 tempat duduk, cuma sekarang di-upgrade menjadi 72 penumpang atau dikurangi kapasitasnya menjadi 8 kursi. Lalu apalagi ya, mungkin itu aja teman-teman kesimpulan dan kesan-kesannya naik kereta api Menoreh. Bener-bener rekomen, baik itu dari Semarang ke Cirebon maupun Semarang ke Jakarta, karena 5 atau mungkin genep jam 8 terus sampai Cirebon aja nanti jam 11.17. Itu berarti jamnya juga enak. Kenapa? Karena jamnya mungkin pas buat tunggu check-in hotel ya. Mungkin kalian yang vacation ke Cirebon, staycation, bisa santai dulu, bisa makan-makan dulu, bisa wisata dulu sebentar di Cirebon, belanja-belanja, lalu teman-teman bisa langsung check-in hotel jam 2, teman-teman. Lalu mungkin ke Jakartanya tuh kalau nggak salah sampai Jakarta tuh jam 14.27. Itu tuh teman-teman bisa langsung check-in hotel, langsung istirahat tuh bisa. Itu ya teman-teman. Jadi sampai Jakarta itu setengah 3, kisaran jam setengah 3 siang, setengah 3 sore. Itu ya. Tapi kalau menurut saya seperti itu aja untuk pendapat ya. Mungkin kalian punya pendapat lain, boleh tulis di yang sudah berkenan menonton dari awal sampai selesai. Semoga vlog ini bermanfaat untuk kalian. Semoga teman-teman terhibur karena vlog kereta api Menoreh ini. Teman-teman lihat video-video yang lainnya juga ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Mas Rehan. Semoga channel ini makin berkembang dan selalu makin maju selalu. Dan teman-teman mohon support channel ini ya. Jangan lupa sebarkan video ini ke teman-teman kalian, sebarkan channel ini ke kolega Anda semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali di vlog selanjutnya. Dan kurang lebih setengah jam sampai sejam lagi perjalanannya akan tiba di Cirebon. 11.16 sudah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Awal 1 menit kalau di HP, kalau di jam itu sekitaran lambat berapa ya? Lambat 4 kalau nggak 5 menit. Sampai di tujuan saya Cirebon Perujakan. 35 terus.
Makasih banyak K301235.